Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayu. Saya adalah guru ilmu pengetahuan alam atau guru IPA. Ibu mengucapkan selamat datang kepada anak-anak yang saat ini duduk di bangku kelas 7 SMP. Ini merupakan pertemuan pertama kalian pada pembelajaran IPA dengan Ibu. Nah, Ibu akan berusaha membantu kalian dalam mempelajari IPA dengan baik dan menyenangkan. Jadi, kalau ada hal yang kurang dipahami terkait pembelajaran IPA ini, silahkan ditanyakan ya sama Ibu. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai objek IPA dan pengamatannya pada subtema yaitu penyelidikan IPA. Yang mana di sini saya menggunakan buku ajar dari Kemendikbud edisi revisi tahun 2017. Adapun kompetensi dasarnya yaitu sebagai berikut. 3.1 yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Peta konsep objek IPA dan pengamatannya yaitu di sini ada penyelidikan IPA, pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan. Namun, pada video ini yang akan dijelaskan yaitu hanya penyelidikan IPA. Oke, kita lanjut ke penyelidikan IPA. IPA, apa sih yang kalian ketahui tentang IPA? Nah, IPA ini merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam. IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala wajib mensyukuri apa yang sudah diciptakan olehnya. Gimana sih cara kita mensyukuri nikmat tersebut? Nah, salah satunya dengan mengenal dan mempelajari hal-hal yang ada di sekitar kita ini, yaitu dengan mempelajari IPA. Di sini ada proses penyelidikan IPA, yang mana proses penyelidikan IPA ini terdapat 3 tahapan yang bisa kita singkat menjadi PIKO. P-nya itu pengamatan, I-nya itu inferensi, K-nya itu komunikasi. Oke, yang pertama pengamatan. Pengamatan merupakan proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sedang diselidiki. Nah, pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan panca indera manusia. Contohnya, ketika kamu ingin mengamati teman sebangku kamu. Setelah kamu amati, ternyata teman sebangku kamu ini memiliki hidung yang mancung atau rambut yang keriting, atau bisa juga diamati dengan menggunakan alat ukur baik timbangan maupun meteran untuk mengukur tinggi badan maupun berat badannya. Nah, setelah kamu melakukan pengamatan, hal yang kedua kamu lakukan yaitu membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang sudah kamu lakukan tadi. Yang ketiga ada komunikasi, yaitu kamu bisa mengkomunikasikannya dalam bentuk tulisan maupun bentuk lisan, baik tabel, gambar, maupun grafik. Gitu. Kemudian, di sini ada objek IPA. Yang termasuk ke dalam objek IPA ini, seluruh benda yang ada di alam sekitar kita. Contohnya, benda-benda yang ukurannya sangat kecil atau mikroskopis, berarti harus dilihat dengan menggunakan mikroskop, seperti bakteri, virus, dan atom. Terus, ataupun benda-benda yang ukurannya sangat besar atau makroskopis, jadi nggak perlu mikroskop, kita bisa lihat dengan menggunakan mata kita langsung. Contohnya kayak lautan, bumi, dan tata surya. Ini ada kegunaan mempelajari IPA. Kira-kira apa ya kegunaannya kita mempelajari IPA? Nah, dengan kita mempelajari IPA, yang pertama, kita bisa memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita,
Misalnya, kita dapat tahu nih, kenapa matahari bersinar, atau kita bisa mengetahui bagaimana hujan dapat turun, gitu. Terus yang kedua, dengan kita mempelajari IPA, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Kita tahu nih ketika kita menanam pohon, pohon itu akan tumbuh besar dan menghasilkan oksigen yang bisa bermanfaat untuk kita bernafas. Dan buahnya bisa kita konsumsi untuk kita makan. Yang ketiga, dengan kita mempelajari IPA, kita bisa menyelesaikan masalah. Misalnya, kita bisa membuat air yang keruh bisa menjadi bersih, ataupun kita bisa membuat air yang rasanya asin, kita ubah menjadi air yang rasanya tawar untuk bisa kita konsumsi. Yang keempat, dengan kita mempelajari IPA, kita dapat berpikir logis dan sistematis. Contohnya, ketika kamu melakukan praktikum, kamu tahu cara-cara yang harus kamu lakukan, langkah-langkahnya. Kemudian kamu bisa menyimpulkan apa yang kamu dapatkan dari praktikum tersebut. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian IPA. Dalam mempelajari IPA sangatlah kompleks. Maka dari itu, IPA dibagi menjadi beberapa bagian cabang ilmu. Yang pertama ada ilmu fisika, yang mana ilmu fisika ini mempelajari tentang aspek mendasar alam dan berbagai gejala fisik lainnya. Contohnya seperti gaya, gerak, cahaya, panas, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada ilmu kimia. Kalau ilmu kimia ini meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga ada ilmu biologi. Kalau ilmu biologi ini ilmu yang mempelajari sistem kehidupan, mulai dari yang ukurannya sangat kecil atau yang mikroskopis yang bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop, maupun yang ukurannya besar, makroskopis. Yang terakhir ada ilmu bumi dan antariksa, yang mana ilmu ini mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini. Contohnya seperti bintang, planet, dan benda-benda langit lainnya. Berikut adalah tugas mandiri yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing. Kalian catat, kalian kerjakan di buku tulis yang sudah disampul berwarna coklat. Dilarang mengcopy paste jawaban dari internet dan jawaban teman. Begitu ya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.